Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Di sini kita akan belajar tentang apa itu kecerdasan artificial dan coding, atau coding dan kecerdasan artificial. Jadi di sini harapannya sampean nanti dapat mengikuti apa itu sih kecerdasan artificial dan bagaimana menggunakannya. Nah, mungkin sampean sudah sering melihat ataupun mendengar atau bahkan menggunakan apa itu kecerdasan artificial, atau yang lebih sering itu dipahami adalah AI. Ya, jadi biasanya sampean ini sering sekali bersama AI. Nah, ya, di sini kita nanti punya 4 tujuan pembelajaran. Ya, jadi yang pertama adalah mengenali dan menerapkan perangkat kecerdasan artificial. Kemudian menerapkan kolaborasi dengan perangkat kecerdasan artificial. Terus memilih perangkat KA yang sesuai, sama menganalisis model, metode, dan pendekatan pembelajaran. Jadi tujuannya sampai nanti dapat atau tahulah cara penggunaan KA atau kecerdasan artificial yang tepat, yang baik itu seperti apa. Oke. Jadi harapannya di sini ini adalah ilmu baru untuk sampean dan dimanfaatkan dengan baik. Oke. Ya, ini sampai perhatikan, sering lihat video seperti ini, diperhatikan videonya. Ya, jadi ini adalah video dari hasil sebuah AI. Jadi dari mana Pak videonya kok bisa seperti ini? Dari kita menggunakan sebuah prompt. Nah, prompt itu apa? Prompt, ada yang tahu? Perintah. Nah, biasanya yang sering ini pakai apa AI-nya? Pakai AI apa? Nah, Google VO 3 biasanya pakai itu. Ya, jadi sampean nanti mungkin ini kita cuma berdasarkan prompt saja, jadi analisa saja, kita belajar berhubung sampai ini kan nanti sebagai konten kreator itu seperti apa. Nah, ini nanti penerapannya. Nah, AI adalah ilmu untuk membuat mesin yang mampu berpikir dan bertindak seperti
manusia. Jadi seperti belajar memecahkan masalah, kemudian membuat keputusan, nah, itu adalah arti dari sebuah AI. Nah, AI sendiri ini menggunakan algoritma untuk menganalisa data dalam jumlah yang besar. Jadi AI itu bukan ujuk-ujuk dia langsung bisa, tidak. AI itu adalah dia dari hasil pembelajaran sebuah data yang sangat besar. Jadi mungkin kalau di sini ya, kalau sepemahaman sampean sebelum adanya Gemini, adanya ChatGPT, sampean kalau browsing biasanya pakai apa? Pakai Google. Nah, itu dulu yang paling sering sampean gunakan. Tapi mungkin sekarang sudah berubah. Nah, sampean pasti lebih sering pakai ChatGPT, Gemini. Nah, bahkan Google sekarang sudah jarang terpakai. Soalnya apa? Dengan adanya ChatGPT ataupun Gemini, sampean bisa dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang lebih jelas. Nah, sesuai dengan apa? Tapi sesuai dengan prompt yang sampean berikan. Nah, AI itu bisa banyak macam feedbacknya, hasilnya. Jadi hasilnya itu kadang nggak sesuai, kadang sesuai, ya berdasarkan apa? Berdasarkan prompt yang sampean berikan atau instruksinya tadi. Nek instruksinya jelas, pasti AI akan menghasilkan dengan jelas juga sesuai dengan keinginan sampean. Seperti itu. Nah, contoh AI ini biasanya AI yang membantu membuat caption Instagram sesuai tren, itu bisa biasanya. Jadi AI itu bisa seperti itu. Nah, contoh tadi di video tadi itu kan hasil AI juga, dia bisa seperti itu. Nek sampean melihat dengan sekilas kan kasat mata, kalau belum tahu adanya AI kan agak-agak percaya kok bisa ya ada orang tua dikejar dinosaurus sambil pegang HP. Kemudian ada orang tua naik banteng di atasnya. Lah iku ya opo? Nah, itu orang tua temenan seperti itu. Nah, kan itu mungkin dengan adanya AI ini, logika yang berpikir yang sampean miliki itu akan dibenturkan. Jadi hal-hal yang di luar nalar itu bisa terjadi. Video-video tadi. Nah, mungkin video tadi kan sekilas pendek, cuma 8 detik biasanya. Jadi itu, tapi menarik kan sampai ndelok AI itu, loh kok bisa kayak gini, loh kok bisa gini. Itu tadi karakter itu juga bisa diubah. Bisa jadi karakternya pakai foto sampean, bisa. Wajah sampean dimasukkan situ juga bisa. Ya, itu adalah AI. AI yang secara otomatis memilih musik latar untuk video pendek itu juga ada. Jadi dia membaca isi videonya, kemudian dia memberikan rekomendasi terhadap sampean masing-masing. Jadi mau dibuat apa? Oh, videonya seperti ini. Nah, sampean tentukan, mungkin dibantu dengan sedikit prompt. Nah, video yang seperti ini, musik sedih. Nah, musik sedih dengan latar belakang seorang pemuda menangis terseduh-seduh dikarenakan gagal mengikuti ujian. Nah, seperti itu. Itu bisa diberikan rekomendasi oleh AI. Terus ada Gemini. Nah, kalau sekarang kan Gemini atau ChatGPT yang bisa membantu menulis sebuah naskah untuk sebuah video, bisa YouTube, bisa TikTok. Jadi sampean membuat konten itu sudah nggak ngawang-ngawang, bisa meminta bantuannya Gemini, ChatGPT, itu bisa dimanfaatkan. Asal asal idenya tadi, originalitasnya tadi, itu yang dicari. Nah, loh kok bisa Pak dia merekomendasikan seperti itu? Ya, kembali lagi ke data. Dia memiliki data yang besar. Nah, nggak mungkin kalau AI ini nggak punya data, dia juga nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, sama halnya sampean, dulu dari kecil ada yang bisa langsung ngomong, ada yang langsung lahir langsung ngomong, itu bisa ada. Nah,
Bisa ngomong? Ada? Sampai langsung lahir ngomong? Boten. Nah, semuanya butuh proses belajar. A, B, C, D. Nah, sama halnya dengan AI ini. Nah, cuman AI ini nggak terlihat secara kasat mata. Namanya kayak barang goib ini biasanya. Ya gimana? Soalnya apa? Dia tugasnya ya cuma menampilkan saja, tapi sampean nggak perlu tahu proses di belakangnya tadi. Ya prosesnya apa? Ya tadi dia memproses data yang sangat besar, yang sangat banyak, kemudian diolah menjadi hasil yang sesuai keinginannya sampean. Nah, itu adalah AI. Nah, tipe-tipe AI ada 3, yaitu Artificial Neurointelligence atau ANI. Nah, ini biasanya melakukan spesifik hanya satu tugas. Nah, contoh di sini sampean pernah pakai ngeset di Google hapus background foto, pernah? Ya, itu kan bisa sampean pakai website tertentu yang sudah mendukung hapus background foto, sampean tempelkan foto sampean, terus dihapus background, itu dia akan langsung otomatis menghapus backgroundnya. Nah, itu apa? Itu salah satu contoh penerapan AI, tapi skala yang kecil, yaitu apa? Spesifik hanya satu tugas, menghapus background, seperti itu. Nah, jadi spesifik. Kemudian bisa juga membuat subtitle otomatis, itu juga bisa. Terus ada lagi yang kedua, itu Artificial General Intelligence, yaitu setara kecerdasan manusia. Jadi sama kayak manusia. Nah, bayangkan AI yang bisa membuat konten lengkap dari ide, naskah editing sampai publikasi. Tapi tetap ini idenya siapa? Idenya tetap dari manusia. AI itu tinggal mengerjakan apa idenya, kemudian dilaksanakan sama AI, terus dihasilkan. Nah, sebagai pekerjanya bisa manusia sendiri, bisa nanti dilempar ke AI yang lainnya. Itu bisa seperti itu. Ada lagi AI yang lebih cerdas, yaitu ini biasanya digunakan untuk memprediksi tren konten sebelum viral. Nah, itu lebih cerdas dari manusia. Itu kenapa kok beda-beda, Pak? Dari segi tadi di awal, AI itu berproses dari sebuah algoritma. Algoritma itu adalah langkah-langkah. Makanya ada perbedaan dari 3 macam ini. Semakin ke sini algoritmanya akan semakin kompleks. Oke. Jadi itu, makanya sampean pernah kan mungkin sampean lihat di HP-nya temennya sama HP sampean tren ataupun apa namanya sing biasa itu di TikTok itu lah. FYP di TikTok kan berbeda-beda tiap anak. Nah, mungkin yang suka baca buku, isinya baca buku semua, rekomendasi buku-buku terbaik. Yang suka lihat berita, ya berita-berita tok isine. Ya, pasti ada bermacam-macam. Bisa jadi si A sama si B itu beda. Ya. Tergantung apa? Kenapa kok bisa ada FYP? Dia melihat dari perilakunya user. Nah, sampean buka konten opo, konten masak contoh, pasti nanti ke depannya dia akan menawarkan FYP orang yang masak, seperti itu. Nah, jadi dilihat, oh si A ini melihat konten masak ini lebih dari 30 detik, berarti dia tertarik sama masak-masak. Akhirnya dikasih FYP-nya masak-masak. Kemudian ada yang sukanya lihat mukbang, akhirnya FYP-nya ya isinya mukbang semua. Tuh, ada yang sukanya lihat konten-konten video editor ataupun cara edit foto, edit video, pasti FYP-nya juga muncul seperti itu. Nah, makanya kadang temennya nggak tahu tren ini, satunya nggak tahu tren ini, beda-beda. Makanya sekarang kalau konten kreator itu ada banyak, menyesuaikan pasar, makanya itu sangat banyak sekali. Ya. Oke. Ya, apa pengaplikasiannya di dalam dunia konten kreator untuk AI sendiri? Biasanya ini membuat thumbnail YouTube secara otomatis.
Loh, bisa Pak, bisa. Thumbnail itu apa? Tahu thumbnail? Apa? Ayo, thumbnail itu biasanya apa? Tampilan awal di dalam YouTube. Biasanya itu bisa digunakan AI. AI apa Pak? Banyak. ChatGPT juga sudah bisa. Gemini sekarang sudah bisa langsung. Dia menghasilkan gambar. Dari mana? Dari prompt yang sampean ketikkan di situ. Kemudian ada lagi editing video. Nah, yang memotong bagian tidak penting. Ini juga bisa dilakukan oleh AI. Banyak sekarang aplikasi-aplikasi yang sudah menerapkan AI. Ya, bahkan aplikasi offline pun ada. Ya. Tuh, kemudian voice over. Nah, ini yang paling sering dipakai kan, voice over, yaitu adalah apa? Pengisi suara buat rekaman. Biasanya menggunakan AI. Mungkin sampean malu-malu dengan suaranya. Suaraku kok gembret gini, gak enak belas ya. Aku pakai AI aja. Nah, seperti itu. Jadi tadi itu yang mempengaruhi, ya. Jadi mempengaruhinya seperti itu. Ada. Kemudian ada perencanaan. Di dalam perencanaan konten ada AI menganalisis tren topik TikTok atau Instagram. Jadi sampean ya apa caranya ngerti topik apa yang bisa ditingkatkan di TikTok ataupun di IG, itu bisa dilihat. Kemudian membuat kalender konten otomatis sesuai engagement audiens. Jadi biar seorang konten kreator itu tidak capek. Maksudnya capek gimana? Masa setiap hari kita harus memikirkan besok konten apa, besok konten apa. Sebenarnya itu bisa dilakukan dengan cara timeline. Sampai membuat timeline. Jadi seumpama ada yang kemarin itu ada Maulud Nabi. Maulud Nabi kan sudah ada tanggalnya. Nah, 1 minggu sebelum Maulid Nabi ataupun 2 minggu sebelum Maulid Nabi, sampean sudah menyiapkan isi kontennya. Sudah siap di situ. Jadi ketika pas Maulid, sampean tinggal nge-up konten yang tadi. Secara otomatis bisa. Bisa kalau dipakai Meta itu bisa. Jadi bisa dijadwalkan. Tanggal segini, jam berapa konten ini mau up, itu bisa dijadwalkan. Biar apa? Biar sampean nggak ribet dengan hal tersebut. Oh, tanggal 6 jam 10. Berarti konten ini akan tampil. Loh, siapa Pak yang ketik? Ya itu tadi, langsung lewat aplikasi Metanya kita sudah persiapkan. Sampean pernah pakai WhatsApp dari aplikasi pihak ketiga? Ya, itu dulu itu ada namanya apa ya? Pesan, tapi pesannya itu nggak langsung. Maksudnya apa? Berdasarkan waktu. Oh, nanti saya mau ngirim pesan si A itu jam segini saja. Oh, nanti balasan sebuah Risma ini ngirimi pesan ke sampean. Siapa namanya? Ya. Faza, ayo nanti jam 6 jadi ya keluar. Nah, Risma nunggu balasannya Faza. Faza itu aku wis lihat. Waduh, jam 6 rek. Gak iso iki, gak sido aku. Nah, itu pakai WhatsApp yang pihak ketiga tadi. Akhirnya apa? Oh, nanti tak balesnya jam 7 aja. Bilangin, maaf nggak lihat HP, kesibukan lain. Nah, bisa seperti itu. Nah, sama halnya nanti yang seumpama sampai mengelola Instagram itu bisa. Instagram, Facebook itu bisa. Saya tapi belum melihat kalau di TikTok ya ada apa enggak. Saya juga belum pernah. Setahu saya masih di Meta saja. Itu ada kalau Meta. Jadi sampai nggak kupo posting jam berapa itu bisa. Kemudian ada branding pribadi. Jadi bisa membuat logo sederhana, kemudian copywriting tentang diri sampean itu bisa menggunakan AI tadi. Biar menjadi biodata yang menarik. Oke. Ya, kolaborasi manusia dan kecerdasan artifisial. Nah, kecerdasan artifisial ini bukanlah pengganti kreator. Jadi
sampean jangan sampai termindset, waduh ono AI rek, waduh ono robot koyok ngini rek, kalah aku pasti. Tidak, jangan seperti itu. Kecerdasan artificial ini adalah partner sampean untuk membuat konten yang lebih kreatif, yang lebih bagus lagi. Jadi tujuannya AI ini atau kecerdasan artificial ini sampean biar bisa memanfaatkan apa yang ada itu lebih baik. Nah, tapi ya itu tadi, jangan sampai disalahgunakan. Ya. AI ini atau kecerdasan artificial ini adalah hal yang positif sekali. Nah, dengan adanya kecerdasan artificial ini adalah mempercepat pekerjaan sampean sebenarnya. Ya, jadi apa fungsinya ya? Yang pertama yaitu sebagai asisten. Nah, contoh, buatkan saya 10 ide konten reels tentang produktivitas kreator. Nah, tuh nanti langsung dikasih sama AI, tes sebanyak 10. Nah, sampean tugasnya apa? Melihat, jangan langsung dipakai, tapi dilihat, dikurasi dulu. Ini mana yang cocok, ini mana yang enggak, ini mana yang baik, seperti itu. Jangan langsung sampean ngetikkan di Google atau di Gemini ataupun di ChatGPT, oh wis dapet, langsung sampean tempelkan. Enggak, butuh sampean ini sebagai kurator atau kurasi hasil AI tadi. Yang kedua yaitu sebagai pendamping. Ya, pendamping gimana Pak? Membantu editing. Misalnya memotong video panjang menjadi klip. Nah, sekarang AI itu sudah sangat-sangat cerdas sekali. Nah, sudah bisa seperti ini. Ya. Kemudian sebagai partner, nah, membuat skrip. Nah, jadi bisa untuk mengembangkan skrip yang sampean miliki. Jadi AI atau kecerdasan artificial ini bisa sampean suruh seperti itu. Ya. Jadi harapannya sampean nanti bisa menggunakan kolaborasi antara manusia dan AI. Jadi kalau zaman sekarang banyak kecerdasan artificial, ada robot, ada apapun, itu harapannya sampean gak minder, cari celahnya di situ. Nah, kalau robot pasti dia butuh maintenance atau perbaikan. Nah, celahnya gimana ya? Sampean yang bagian memperbaiki, sampean kolaborasi dengan robotnya, bukan sampean minder ada robot, pekerjaan saya tergusur. Tidak. Dengan adanya inovasi baru pasti ada tumbuh sebuah profesi baru. Ya. Jadi nantinya seperti itu. Nah, sekarang kita coba praktek. Nah, praktek menggunakan apa? Kecerdasan artificial ini. Nah, coba sampean dibuka ya. Di situ nanti dibuka linknya ini. Nah, dibuka linknya ini. Linknya ini sampean buka. Di situ nanti akan ada Google Drive atau Google Form. Ya, coba dibuka dulu. Silakan dibuka dulu. Boleh pakai komputer, boleh langsung pakai HP-nya masing-masing. Itu huruf besar semua ya, pakai huruf besar. Ada yang kepotong? Enggak, itu S aja, S titik, ya, S aja. s.id_KKA-YPM25.
Ya, coba langsung di oke. YPM 25. SID S titik gitu kan titik ID gitu. Titik ID garis miring KKA besar semua Oke. Langsung aja diketik di atas sini S.ID itu S titik ya, di situ ada nama kelas, silakan diisi. Kemudian sampean dilihat di next, di section pertama itu nanti ada pertanyaan. Nah, silakan diikuti instruksinya ya, yaitu nanti ada membuat 3 contoh penggunaan AI yang sudah pernah Anda lihat atau gunakan. Nah, itu silakan dijawab. Sampean sudah ngapain aja dengan AI ini? Ya. Ya, silakan dijawab sesuai dengan apa yang sampean pernah lakukan dengan AI tersebut. Oke. Penggunaannya sampean sudah ngapain aja dengan AI tadi, bukan AI-nya. Ya. Sampean sudah ngelakuin apa dengan AI tadi? Kemudian setelah menuliskan 3 contoh tadi, sampean bisa hal apa yang menurut sampean paling membantu konten kreator ini? Kenapa sampean jelaskan? AI ini kenapa? Oke. Yang kedua. Yang ini. Yang nanti ketika sudah sampai next ya, ada pertanyaan lagi. Setelah sampean topik apa yang sedang populer sekarang, nah itu sampean gunakan Perplexity AI
Jadi sampean ke Perplexity, sampean tuliskan aja di Google itu Perplexity tadi, tentang 3 fakta tadi, tren tadi. Mencari 3 fakta atau data yang mendukung tren tersebut. Jadi apa saja yang datanya? Datanya dari 3 tren tersebut. Contoh fashion, tren apa terkait fashion tadi. Seperti itu. Mencari tren atau fakta dari tren yang sampai sebutkan di sini. Ada tren apa saja itu sampean sebutkan dulu, kemudian dari tren ini sampean menggunakan Perplexity AI ya untuk mencari fakta dan atau datanya yang mendukung tren tersebut. Mencari tren terkait yang sampai tuliskan di atas ini loh. Jadi tren apa? Fashion. Terus tren apa lagi? Apa lagi? Sampean ada terus sih. Terus tips belajar. Nah, itu sampean ketika di Perplexity AI ini tadi mencari 3 fakta yang mendukung 3 tren. Jadi tren yang sampai sebutkan tadi dimasukkan di situ, Perplexity-nya agar mencari faktanya atau data. Terus taruh situ jawaban dari Perplexity tadi. Jadi jawabannya Perplexity sampai taruh di situ. Ya, tren ini bisa berbeda-beda tergantung
medsosnya masing-masing. Mungkin di punya sampean trennya ini, nah itu yang dimasukkan. Jadi tiap orang punya trennya masing-masing seperti ini. Berarti kayak gini kan Pak, kan kita udah minta tolong dia buat Nah ini jawabannya ini dan di dimasukin ke sini. ya situ. Ya Nggak boleh diketik kayak ketik biasa gitu. bebas. Ini nanti bertahap ya aktivitasnya ya. Jadi setelah aktivitas 2 lanjut lagi ke aktivitas 3. Kan kita kalau di mana itu oke. Ya, perplexity ada banyak macam. Bisa sekarang itu di WA ada ya. Di WA ada kan ya. Itu bisa pakai perplexity di situ. Bisa pakai langsung di browser itu bisa. Ada banyak macamnya. Iya. Nyari di Google Gemini. Iya, pakai Google Gemini. Tadi kalau yang aktivitas 2 tadi kita pakai Perplexity, kalau yang aktivitas 3 ini kita pakai Gemini. Jadi dari 3 tren tadi ya sampean suruh Google Gemini untuk membuatkan naskahnya dari ketiganya tadi. Silakan dilihat hasilnya dari Perplexity itu seperti apa, dari Gemini itu seperti apa, silakan dipastikan ya. Boleh lebih dari 50 kata tidak apa-apa. Iya. Jadi disiapkan fakta yang dari nomor 2 tadi, jangan sampai lupa.
disimpan, kemudian digunakan lagi di aktivitas ketiga. Ya. Kan pakai tren tadi, di aktivitas 2 kan mencari tren apa saja yang ada di medsosnya sampean. Fashion atau konten video atau teknik marketing atau apa sepak bola atau sport, itu kan gitu. Dari tren tadi yang di Perplexity itu kan medsos tadi kita pindahkan nanti di aktivitas ketiga. Ya, itunya, isinya. Contoh fashion tadi kan sudah sampai sudah masih di mana? Oh, aktivitas 2 dulu ini diselesaikan. Faktanya tadi terkait ini tadi opo tentang apa. Nah, faktanya tadi dimasukkan sini. Tiga tren ya. Kayak ini kan tadi ada 3. Konten produktif, ada tips belajar, ada lifestyle. Tren. Iya. Kalau ini kan cuma 1 berarti sampai. Nah, tren apa lagi yang lain gitu. Nah, nanti dicarikan di sini. Ya, mungkin yang di HP-nya ada apa? Gaming, jadi gamer tok isinya, ataupun Mobile Legend seperti itu. Tren-trennya masing-masing tergantung medsosnya. Soalnya medsos tadi mengikuti apa kebiasaannya sampean. Ya. Nggih? Siapa yang disunting? Nah, disunting itu berarti dilihat kembali. Nah, naskah yang diberikan oleh Gemini, ini naskah itu kan panjang, ini kan berarti bukan naskah. Ini kan, loh, ini tadi kan naskah singkat dari perspektif, loh, bukan dari perspektif 3 fakta dari perspektif tadi. Sampai kan sebelumnya kan sudah nulis sih. Yang ini ada apa saja tadi? Iki tren foto idol, ya. Nah, ini dibuatkan naskah dari tren foto idol di Gemini. Buatkan saya naskah tren foto idol sebanyak 50 kata atau lebih gitu. Ya, disesuaikan dengan gaya sampean. Ya, jadi nggak langsung dari Gemini dikopas, ditempel enggak. Ya, caption itu seperti itu. Ya. Besar semua. Itu. Di atas, taruh atasnya sini.
Nggih. Nah, jadi dari kita meminta Gemini untuk membuat naskah tadi, ya ini kan naskahnya, naskah dari Gemini kan. Nah, kita sunting itu berarti apa? Diedit sesuai gaya bahasa sampean. Ditaruh di sini tiga-tiganya, seperti itu, sesuai gaya bahasa sampean. Yang dari Gemini tadi dibahasakan sendiri. Ya, naskah itu kan bisa banyak. Jadi hasil sunting, nah, itu bisa menyesuaikan gaya bahasa sampean. Mungkin gimana, cheerful, lebih bersemangat, atau seperti apa itu bisa. Ya, sampean berikan seperti itu. Sampean instruksikan seperti itu bisa. Nah, mungkin nanti tinggal dipoles sedikit agar lebih baik. Kalau sudah langsung dikirim. Ya, silakan kalau sudah bisa dikirim. Sudah selesai ya? Kok garuk gini, kenapa? Selesai. Udah.
Nggih. Ya, Dari semuanya. Iya. Dari semuanya. Memasukkan 3 fakta tersebut untuk dibikinkan naskah singkat. Ya, Tiga semuanya. oke. Di Gemini. Sudah, saya tunggu dulu. Oke. Tunggu yang lain. Tuh. Sering kesokot. Bisa gue izin. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Oke. Berarti kalau kan ini kan AI kan sudah jadi apa? Kalau misalnya Bapak sendiri lewat Scratch itu termasuk AI juga atau enggak? Gini, AI itu ada banyak macamnya. Ya, ini perhatikan dulu sebentar ya, Mas. Ya, nanti saya jawab ya. Nanti saya jawab kalau sudah selesai ini tadi. Pertanyaan bagus sekali. Oke. Sudah selesai? Sudah, oke. Wah, ember. Wes masuk warung sih, Bu. Perang ting. Oke, sudah? Sudah? Yang belum berapa orang? Oke, kita tunggu. Kita tunggu sebentar lagi. Satria mau ngomong kan cari kat kalau belok baca itu cuma bapak itu kalau belok menjauhi bahasa spesifik. Oke, sudah. Ya. Oke. Yes. Ya, jadi ini sudah. Ayo. Ya, jadi peran AI, ya, peran AI itu penting sebenarnya. Jadi ada yang ditanyakan tadi dari Mbak Risma ini tadi, apakah kita bisa membuat AI sendiri? Jawabannya adalah bisa. Tapi platform yang digunakan itu kalau tadi pertanyaannya apa? Dari Scratch ya. Kalau Scratch itu sekarangnya masih sangat kecil sekali. Kalau yang sekarang lagi tren itu adalah pakai N8N. Nah, biasanya untuk apa? Biasanya untuk memudahkan pekerjaan kita. Mungkin
untuk merekap laporan itu bisa seperti itu, bisa menggunakan N8N tadi. Contoh kalau toko Madura mungkin sudah punya struk sendiri, jadi orang bayar kemudian lewat transfer ataupun lewat kris itu bisa. Jadi dia langsung otomatis nanti kalau pakai N8N kita bisa membacanya. Kalau di foto juga bisa. Kita upload foto struk ke WA. Nah, WA tadi diteruskan ke N8N milik kita sendiri, kemudian dia akan otomatis merekap laporan penjualan. Itu bisa seperti itu. Jadi bisa, jawabannya sangat bisa sekali membuat AI sendiri. Tapi platform yang digunakan beda. Kalau Scratch tadi lingkupnya masih kecil, Mas Yan. Jadi sangat berbeda. Ya. Oke. Jadi AI ini termasuk pemberi arah. Jadi pemberi arah sampean itu bagaimana mengoptimalkan ide yang ada biar menghasilkan sesuatu yang jelas. Ya. Sampean bisa clear, oh ini hasilnya, oh seperti ini ternyata jawabannya. Itu. Kemudian AI ini perlu dipoles. Nah, jadi AI itu butuh hasil sunting. Jadi hasil suntingnya wajib dari sampean sendiri. Soalnya kadang ada kalimat yang kurang tepat. Jadi butuh disunting oleh manusia. Jadi itu ada AI. Kemudian mengambil keputusan. Jadi Anda yang menentukan apakah konten ataupun naskah ataupun judul ataupun ide atau topik ini layak untuk dipublikasikan, ya tetap dari manusia. Soalnya apa? Manusia di sini sebagai otaknya AI. Jadi AI tanpa manusia itu tidak bisa ngapa-ngapain, ya. Soalnya apa? AI itu perlu sebuah perintah, ya. Makanya sampean sangat dibutuhkan. Oke, kesimpulan, ya, kecerdasan artificial adalah partner strategis bagi konten kreator. Jadi sampean jangan menutup AI. Oh, AI iki musuhku. Oh, kecerdasan artificial iki gak enak, menyesatkan. Saya gak bisa berkembang. Ya, jadi harapannya sampean ini tidak seperti itu. Ya. Kecerdasan artificial ini sangat penting, ya. AI ini juga meningkatkan efisiensi dan kreativitas. Ya, dengan adanya AI, apakah benar ini lebih cepat dalam membantu tugas sampean atau pekerjaan sampean? Apa yang sampean rasakan semenjak adanya AI tadi? Ayo, selain itu, mempermudah tugas, terus apa lagi? Menemukan ide lebih cepat, apa lagi? Mengetahui banyak informasi. Ayo, apa lagi? Ya, jadi mungkin kalau sampean Google search, pakai Google itu nge-searching itu kadang masih datanya kan masih mentah, masih abu-abu kadang. Oh, seperti ini. Kadang sampean butuh mencari lagi. Tapi dengan adanya AI atau Gemini tadi, Gemini, ChatGPT, sampean dengan tanya yang lebih spesifik, dia akan memberikan hasil yang juga spesifik sesuai dengan apa yang sampean inginkan. Ya. Kreator tetap memegang kendali identitas, arah, dan keputusan akhir. Jadi AI ini bisa membantu membuat konten lebih cepat, tetapi Anda yang menjadikannya lebih bermakna. Oke. Ya, sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.